Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kepribadian Abdullah bin Umar, maka na ahadun yatba'u atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manazilihi kama kana yatba'uhu Ibnu Umar. Tidak ada seorang pun yang mengikuti jejak-jejak Nabi SAW di mana-mana, di tempat-tempat yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW. Itu tidak ada yang dapat mengikuti jejak-jejak itu sebagaimana yang diikuti, yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah kedekatan seorang pencinta, seorang perindu kepada orang yang dirindukan. Dialah Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan saat kita membaca kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan kenikmatan kita membaca, mendengarkan kisah orang-orang saleh. Apalagi kisah nyata yang disuguhkan oleh orang-orang saleh ini adalah dari sahabat-sahabat terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, saat ini, malam ini kita akan mendengarkan, kita akan menyajikan kisah sahabat mulia itu, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Umar, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah putra dari Khalifah Umar ibn al-Khattab. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Dia adalah putra Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Beliau masuk Islam ya pada saat usia beliau masih sangat muda, masih sangat belia, masih sangat remaja. Dikabarkan ketika perang Badar usia beliau itu adalah usia 13 tahun. Beliau masuk Islam ketika di Makkah. Beliau masuk Islam di Makkah dan hijrah bersama ayahnya Umar ibn al-Khattab dari Makkah ke Madinah. Ketika 1 tahun Nabi sudah berada di Madinah, memasuki tahun yang kedua, ya, perang Badar berkecamuk, maka Umar ibn al-Khattab membawa serta anaknya ini ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Badar dan juga perang Uhud. Beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan putranya Abdullah ini sebagai salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala, baik di perang Badar dan perang Uhud. Tetapi permintaan Umar bin Khattab agar putranya Abdullah ini masuk menjadi bagian dari tentara Allah, beliau tolak. Kenapa? Karena beliau melihat bahwa Abdullah bin Umar masih kecil. Lalu kemudian Nabi baru mengizinkan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab untuk menjadi bagian dari tentara Allah. Pada saat apa? Pada saat perang Khandaq, ketika usia beliau itu sudah memasuki usia yang matang, ya, sekitar 15 tahun atau 16 tahun. Subhanallah. Abdullah bin Umar bin Khattab juga sahabat muda yang dirahmati Allah, adalah satu di antara sahabat yang berbaiat di bawah Syajaratul Ridwan, di bawah pohon, yaitu ketika Bai'atul Ridwan, ya, ketika di Hudaybiyah,
Rasulullah dan para sahabatnya 1.400 orang terhenti. Padahal mereka sudah bertekad untuk masuk ke Makkah untuk melaksanakan umrah, ya, dan mereka sudah mengambil ihram dengan menggunakan pakaian ihramnya. Mereka berbaiat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela Rasulullah hidup ataupun mati. Ya, tetapi mereka tertahan di sana. Mereka tertahan di Hudaybiyah. Datanglah seorang utusan dari Makkah, ya, untuk apa? Untuk mengadakan suatu perjanjian, negosiasi, ya, dengan syarat bagaimana? Kita akan hidup berdamai, tapi dengan syarat kalian umat Islam tidak bisa masuk kota Makkah. Kalian harus pulang. Ya, kita tidak ingin terjadi pertumpahan darah, padahal para sahabat Nabi tidak membawa senjata. Datang ke Makkah setelah perang Khandaq itu di tahun ke-6 Hijriah. Ya, mereka datang dengan damai, ingin melaksanakan umrah, ya, subhanallah, tetapi ditolak oleh para pemuka Quraisy Makkah dan ditandatangani perjanjian yang isinya itu cukup merendahkan kaum muslimin, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi pembuka bagi kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, yaitu Fathu Makkah, wa athabahum fathan qariba. Subhanallah. Beliaulah salah seorang sahabat juga yang menyaksikan penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah, dan dia dikenal di antara para sahabat termasuk para fuqaha sahabat. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada tahun 74 Hijrah. Ya. Pada tahun 74 Hijrah beliau wafat pada saat usianya sudah sangat sepuh, sudah sangat tua renta, yaitu 85 tahun. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan apa? Sebagaimana dikutip dalam buku yang ditulis, ya, secara khusus untuk menjelaskan pribadi 60 sahabat Rasulullah SAW, yaitu Rijal Haular Rasul, yang ditulis oleh Muhammad Khalid. Apa kata Abdullah bin Umar pada saat dia sudah berada di puncak usianya, sudah tua renta? Dia mengatakan bagaimana? Laqad baya'tu Rasulullah SAW fama nakathu wala baddaltu ila yaumi hadha. Sungguh aku telah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Aku tidak pernah melanggar baiatku. Tidak pernah aku merubah baiatku sampai detik ini, hari ini. Wa ma baya'tu sahiba fitnatin. Dan aku tidak pernah berbaiat kepada orang yang mendapatkan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala aiqaztu mu'minan min marqadihi, dan aku tidak pernah membangunkan seorang mukmin dari tidurnya. Subhanallah. Inilah simbol, inilah ringkasan dari kehidupan, ya, seorang yang soleh, hamba Allah yang hidup lebih 80 tahun, ya, telah berjuang bersama Rasulullah SAW, yang memulai karirnya dalam Islam ketika dia pertama kali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala saat usianya 13 tahun, sudah sangat begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka pada saat itulah beliau memulai karirnya dalam Islam, memulai kehebatannya, menorehkan sejarahnya yang luar biasa, yang dikenal oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penyabar, seorang ahli ibadah, seorang yang tekun beribadah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah al-muthabirul awwab, orang yang tekun beribadah dan tekun untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sejak awal dia masuk Islam sampai dia wafat di usia 85 tahun. Subhanallah. Dia tidak pernah menyimpang dari manhaj hidupnya. Tidak pernah dia menyimpang dari garis baiatnya
yang telah dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka ilmunya, ketawaduannya, ya, kelurusan hatinya, kelurusan manhaj hidupnya, kelurusan waraknya dan ibadahnya, itu merupakan contoh tauladan begitu luar biasa. Ya, subhanallah. Ya, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, telah mempelajari banyak aspek kehidupan, kebaikan-kebaikan dari sang ayah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia belajar bersama ayahnya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia telah pelajari semua aspek keindahan Islam itu dari sosok panutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sang ayah tercinta yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, maka itu sahabat muda, sahabat the golden age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling menakjubkan dari sisi kehidupan Abdullah bin Umar, ya, adalah beliau senantiasa mengikuti setiap jejak langkah Rasulullah, bukan hanya dalam pengertian maknawiyah, bukan hanya dalam pengertian spiritual mengikuti, meniti jejaknya, tetapi meniti jejak Rasulullah SAW secara fisik, secara zahir. Ya, mengikuti secara hati-hati, mengikuti secara detil. Ya, bagaimana di situ digambarkan, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia belajar tentang kesetiaan, ya, untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW salat, di mana tempatnya Nabi SAW salat, di situ beliau salat. Di tempat yang sama. Ya, dia ingin kakinya, ya, menjejak, berada di atas jejak langkah yang pernah di situ ada jejak kakinya Rasulullah SAW. Ketika beliau berdoa, ya, Ibnu Umar berdoa berdiri, beliau juga mengikuti di mana posisi berdirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW pernah berdoa, ya, sambil duduk, maka Abdullah bin Umar juga menirukan cara duduknya Rasulullah di tempat duduknya Rasulullah SAW, dan beliau di situ berdoa sebagaimana doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sampai, ya, bagaimana di jalan yang pernah dilalui oleh untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW pernah turun dari untanya, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Begitu pula yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar ketika beliau safar. Beliau bepergian sengaja, ya, mengikuti jejaknya, ya, mengikuti rutenya perjalanan Rasulullah SAW. Dan beliau mengambil safar itu untuk sholat jamak ataupun jamak qasar di tempat yang sama dengan tempatnya Rasulullah SAW, di tanah yang sama, turunnya sama dari untanya seperti yang pernah dinaiki dan dituruni oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, sahabat yang muda, sahabat the golden age yang dirahmati Allah Ta'ala, Abdullah bin Umar juga tidak pernah lupa bahwasanya unta Rasulullah SAW pernah berputar 2 kali di satu tempat di Makkah. Ya, sebelum Nabi SAW turun dari punggung untanya, beliau sholat 2 rakaat. Ya, subhanallah. Beliau sholat 2 rakaat di atas punggung unta itu. Ini pernah sekali disaksikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anha, ya, di mana unta Rasulullah ini keliling, ya, berputar di satu tempat di Makkah itu 2 kali. Ya, sebelum Nabi turun dari untanya itu, beliau sholat di atas unta itu 2 rakaat. Ya, memang bisa jadi sahabat muda, sahabat dirahmati Allah Ta'ala, unta itu, ya, berkeliling itu dengan maksud mencari tempat yang cocok untuk bersimpuh nantinya. Maka, ya, Abdullah bin Umar, ya, juga mencontoh dan meniru tingkah pola, ya,
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bagaimana? Sampai ketika beliau ingat tiba di tempat yang sama yang dahulu pernah Rasulullah tiba di tempat itu. Abdullah bin Umar segera membawa untanya berputar 2 kali, persis seperti yang dilakukan Rasulullah. Lalu untanya itu bersimpuh duduk di situ. Setelah itu ia sholat 2 rakaat. Sebelum dia turun dari untanya, sholat 2 rakaat. Mengikuti persis seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu kesetiaan yang luar biasa. Ya, kesetiaan mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Inilah keberkahan seorang sahabat Nabi yang dinyatakan oleh istri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kepribadian Abdullah bin Umar, maka ahadun yatba'u atharan Nabi SAW fi manazilihi kama kana yatba'uhu Ibnu Umar. Tidak ada seorang pun yang mengikuti jejak-jejak Nabi SAW di mana-mana, di tempat-tempat yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW. Itu tidak ada yang dapat mengikuti jejak-jejak itu sebagaimana yang diikuti, yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Itulah kedekatan seorang pencinta, seorang perindu kepada orang yang dirindukan, kepada orang yang dikasihinya, yaitu siapa lagi? Kekasih yang paling agung, kekasih yang paling mulia. Dialah Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Indah. Sahabat muda, sahabat dirahmati Allah. Maka itu jadilah kita Abdullah bin Umar yang baru. Yang senantiasa meniti jejak langkah Rasulullah SAW. Yang senantiasa berbaiat kepada agama Allah dan Rasulnya. Yang senantiasa bertekad untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Menjalankan sunnah-sunnah nabinya. Sedetil dan seakurat mungkin kita mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah tersenyum, bertemu dengan orang, bagaimana Rasulullah membuka mushaf, membaca Al-Quran, kita tiru. Bagaimana baginda Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, bagaimana baginda Rasulullah SAW memperlakukan kaumnya, memperlakukan umatnya, memperlakukan keluarganya dengan baik. Kita harus senantiasa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau, kita ikuti sunnah-sunnahnya. Bagaimana beliau berpakaian, apa doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad ketika berpakaian. Bagaimana doa Nabi ketika melihat cermin. Bagaimana doa Rasulullah ketika masuk keluar dari toilet. Bagaimana doa Rasulullah ketika hendak makan selesai makan. Bagaimana doanya Rasulullah ketika keluar rumah dan masuk rumah. Bagaimana doanya Rasulullah ketika masuk dan keluar dari masjid. Bagaimana doa Rasulullah ketika naik dan turun dari tunggangan atau kendaraannya. Bagaimana kita semua dapat meniti, mencontoh secara detil dan akurat kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasakan keindahan itu. Rasakan keagungan dan kehadiran Rasulullah SAW setiap hari. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kita harus merasakan bahwa Rasulullah selalu hadir di tengah-tengah kita. Dan caranya bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari Rasulullah, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW dalam bertutur kata, dalam bercakap-cakap, dalam mengucapkan salam, dalam menebarkan kedamaian, dalam menegakkan agama Allah, dalam marah, rindu karena Allah, marah dan senang karena Allah, dalam menegakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau memilih apa yang menjadi pilihan Allah. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Ada doa. Doa dari orang saleh. Allahumma baqi Abdullah bin Umar ma abqaitani.
Sampai ada orang soleh ya di zaman tabi'in, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kekalkanlah Abdullah bin Umar selama engkau mengekalkan aku. Kai aqtadiya bihi, supaya aku bisa mengikuti, mencontoh ya keteladanan beliau, karena dia mengikuti baginda Rasulullah SAW. Fa inni la a'lam ahadan 'alal amril awwali ghairahu." Kan aku tidak tahu ada seorang yang dapat mencontoh dirinya menjadi cermin utuh dari generasi pertama selain daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, inilah contoh dari Abdullah bin Umar yang senantiasa ya mengambil hadis-hadis Rasulullah dan tidak pernah mengurangi walaupun satu huruf dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, beliau ingat semua hurufnya, satu huruf per huruf, sampai ya orang-orang yang semasa hidup dengan beliau, bukan hanya dari kalangan sahabat tapi juga dari kalangan tabi'in, apa kata mereka? Lam yakun min ashabi Rasulillah SAW ahadun ashaddu hadaran min alla yazida fi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw yanqusa minhu min Abdullah ibn Umar. Ya, tidak ada ya seorang dari sahabat Nabi SAW yang lebih hati-hati, lebih waspada ya untuk tidak menambah atau mengurangi hadis Rasulullah SAW, ya, lebih hati-hati daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau juga orang yang sangat berhati-hati dalam fatwa. Ya, ini contoh. Ini contoh teladan juga bagi kita ini. Ya, kalau yang pertama yang kita teladani sahabat muda dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu adalah kewiraiannya, kehati-hatiannya, ya, kerinduannya untuk selalu meniti tangga, meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tingkah laku, setiap tindakan, dan berhati-hati dalam ya meriwayatkan hadis Nabi SAW. Artinya apa? Begitu sangat rindunya dia kepada sosok Rasulullah, karena dia faham dia satu-satunya uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang yang sangat berpegang teguh kepada janji dan baiatnya kepada Allah dan Rasulnya, di mana di Syajaratul Ridwan. Orang yang tidak pernah keluar dari manhaj Allah dan Rasulnya. Orang yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama yang kita pelajari. Kita contoh dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, sahabat muda, sahabat The Golden Age, dari Abdullah bin Umar kita belajar apa? Kehati-hatian dalam berfatwa. Hati-hati dalam berfatwa, tidak mau menjawab la ilmali bima tas'alu anhu. Kalau ditanya Ibnu Umar tentang satu masalah, maka beliau dengan tawadhu mengatakan, aku tidak punya ilmu tentang apa yang kau tanyakan. Subhanallah. Su'ila Ibnu Umar amma la ya'lam faqala la a'lam. Ya, dia selalu berkata ya kepada dirinya, subhanallah, ya. Ibnu Umar ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, maka dia selalu mengatakan, aku memang tidak tahu. Dan dia khawatir, beliau khawatir ya, dalam beristihad ketika berfatwa, lalu beliau salah dalam ijtihadnya. Maka itu sahabat muda, sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ketika ditawari untuk menjabat sebagai qadhi, ya, sebagai hakim, ya, diminta oleh Khalifah Utsman ibnu Affan. Ya, beliau diminta untuk menjadi qadhi ya, di masa ya, pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan. Beliau menolak dengan halus. Beliau nggak berani berfatwa. Bukan apa-apa, ya. Sampai dipanggil oleh Khalifah Utsman ibnu Affan. Wahai Abdullah bin Umar, kenapa engkau tidak mau menerima ya permintaanku untuk aku angkat engkau sebagai qadhi di Madinah, sebagai hakim di Madinah? Beliau ya menyampaikan permohonan maafnya. Ya, beliau tidak mau menerima permintaan dari Khalifah Utsman bin Affan. Ya, lalu ditanya oleh Khalifah Utsman bin Affan, apakah engkau mau membangkang atas perintahku? Tidak, kata Umar ibn al-Khattab, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Apa alasannya? Balaghani anna al-qudata thalatha. Satu alasannya, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Utsman bin Affan, ya, bahwasanya qadhi itu ada 3 macam.
qadin yaqdi bijahlin fahuwa finnar. Kata Nabi SAW, akan ada 3 jenis qadi. Qadi yang pertama, dia memutuskan perkara karena ketidaktahuannya, karena kejahilannya, maka dia masuk neraka. Wa qadin yaqdi bihawan fahuwa finnar. Maka ada tipe yang kedua. Qadi yang memutuskan perkara dengan hawa nafsu, dia juga masuk neraka. Wa qadin yajtahidu wa yusib. Dan qadi yang ketiga, dia beristihad, lalu istihadnya itu benar, fahuwa kaffafun la wizr wala ajar. Subhanallah. Maka qadi jenis yang ketiga ini, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dia itu berimbang. Ya, kalau dia beristihad, dia benar, itu berimbang. La wizr, tidak ada dosa, wala ajar, tidak ada pahala. Wa inni lasailuka billahi an tu'fiyani. Maka dengan itu, aku memohon kepadamu, wahai Khalifah Utsman, aku memohon kepadamu demi Allah agar engkau membebaskan aku dari tanggung jawab ini sebagai qadi. Subhanallah. Maka Khalifah Utsman bin Affan membebaskan beliau dari permintaannya, dari tawaran jabatan sebagai qadi. Subhanallah. Kenapa? Karena Utsman ibnu Affan meminta, berjanji supaya Abdullah bin Umar ini tidak memberitahukan seorang pun tentang hal itu. Nah, sahabat muda, sahabat dengar, untuk apa? Kenapa demikian? Karena beliau sangat tahu kedudukan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini. Dan beliau khawatir jika orang-orang saleh, orang-orang bertakwa, mereka tahu bagaimana sikap Abdullah bin Umar ini, tidak mau menerima jabatan sebagai qadi, menjauhi tugas qada, maka bisa jadi banyak di antara orang-orang saleh yang akan mengikuti manhajnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sehingga apa? Nanti penguasa, pemimpin kaum muslimin ini tidak ada lagi mendapatkan orang saleh, orang bertakwa yang mau bekerja sebagai qadi, sebagai hakim. Subhanallah. Maka sahabat muda, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu mari kita contoh teladani sahabat Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, yang tidak gila harta, tidak gila jabatan, tidak tertarik, karena dia lebih ingin memilih keselamatan dirinya, memilih keselamatan dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu beliau lebih banyak menjadi akhal lail. Dia menjadi menjadi sahabat malam. Dia isi malamnya dengan qiyamul lail. Wa sadiqus sahar. Dia menjadi teman waktu sahur, yang mana dihabiskan waktu sahur itu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak menangis untuk menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita simak, kita dengarkan nasihat daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Apa nasihat Ibnu Umar? Terutama buat kita sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berpesan kepada kita, wallahi lau sumtun nahar la uftiru. Demi Allah, seandainya aku puasa di siang hari, aku tidak akan berbuka. Wa qumtul lail la anamu. Sekiranya aku bangun malam dan aku tidak akan tidur lagi. Wa anfaqtu mali ghalqan fi sabilillah. Dan aku infakkan hartaku semuanya di jalan Allah Ta'ala. Amutu yauma amut. Wa laysa fi qalbi hubbun li ahli ta'atillah. Wa bughdun li ahli ma'siyatillah. Ma nafa'ani dhalika syai'ah. Sementara, ketika aku mati, di dalam hatiku tidak ada terbersit kecintaan kepada orang-orang yang ahli taat kepada Allah. Dan tidak ada terbersit dalam hatiku kebencian kepada orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah. Ma nafa'ani dzalika syai'an. Sungguh, semua apa yang aku lakukan, ibadah,
Siang hari aku puasa, malam aku sholat, aku infakkan semua hartaku di jalan Allah, tapi dalam hatiku tidak ada rasa cinta kepada ahli taat kepada Allah, tidak ada rasa benci kepada ahli maksiat, maka itu tidak akan berguna bagiku sedikit pun. Subhanallah. Maka itu, sahabat muda, sahabat The Golden Age, mari kita pupuk rasa cinta. Ya, salah satu taqarrub, salah satu bentuk ibadah, kedekatan kita kepada Allah adalah dengan bagaimana? Dengan mencintai ahlullah, mencintai orang-orang taat kepada Allah, dan membenci orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kita harus memiliki sifat itu dalam hati kita. Karena ini adalah salah satu bentuk taqarrub kepada Allah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Ya, walaupun aku puasa, walaupun aku selalu qiyamul lail, walaupun aku infakkan semua hartaku di jalan Allah, tapi aku tidak punya di dalam hatiku rasa cinta kepada orang-orang yang ahli taat kepada Allah. Tidak ada rasa benci terhadap orang-orang ahli maksiat kepada Allah. Maka itu semua ibadahku yang tadi itu tidak ada gunanya apa-apa. Subhanallah. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat muda, sahabat The Golden Age, beliau juga berpesan kepada kita, sa'atun lid dunya wa sa'atun lil akhirah. Ya, ayo kita hidup ini bagi-bagi. 1 jam untuk dunia, 1 jam untuk akhirat. Selalu begitu. 1 jam kita kerja untuk dunia, 1 jam juga untuk akhirat. Wa qulu fi khilalil hadith, Allahumma ighfir lana. Ya Allah. Jangan lupa, kalau kita berbicara, ya, kalian harus katakan, harus sisipkan dalam setiap pembicaraan, Allahumma ighfir lana. Masya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ayo, sahabat muda, sahabat The Golden Age, jadikan hidup kita ini separuh untuk dunia, separuh untuk akhirat. Kalau kita 1 jam kerja untuk cari dunia, maka kita harus 1 jam kita kerja untuk akhirat. 1 jam kita untuk mengabdi di dunia ini. 1 jam kita mengabdi untuk akhirat. Inilah cara pembagian waktu yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar Ibnul Khattab. Sehingga apa? Hidup kita selalu berkah. Hidup kita selalu dibimbing. Bukan hanya cari dunia, tetapi juga cari akhirat. Cari akhirat. Sahabat muda, ayo kita cari akhirat. Jangan cuma cari dunia. Ya. Dan selalu kalau kita ngobrol, kita berbincang-bincang dengan sahabat kita, selalu kita sisipkan di akhir pembicaraan kita doa. Allahumma ighfir lana. Khawatir apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Khawatir setiap pembicaraan kita itu di situ ada dosa. Di situ terselip maksiat, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muda, sahabat yang dirahmati Allah, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata begini, idza amsayta fala tantazirus sabah. Ya, jika kamu masuk waktu sore, jangan kau tunggu esok pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Jika kamu masuk waktu pagi, jangan kau tunggu waktu sore hari nanti. Wa khudh min sihhatika limaradik. Ambillah dari masa sehatmu, ya, bekal untuk kamu sakit. Ya, jadi ketika kita sehat, ingat kita suatu saat akan sakit. Kita harus punya bekal. Wa min hayatika limautik, dan ambil dari kehidupanmu bekal untuk kamu mati. Subhanallah. Ini pesan yang luar biasa yang disampaikan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata beliau lagi? Pesan buat kita sahabat muda yang dirahmati Allah. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Kalau seorang ingin mengambil tauladan, ingin mengambil sunnah, maka hendaklah dia mengambil teladan, mengambil sunnah dari orang yang telah wafat. Ulaika ashabu Muhammadin. Mereka itulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka itu adalah sahabat. Ya, Rasulullah adalah umat yang terbaik. Dari umat Rasulullah ini mereka adalah yang terbaik. Abarruha quluban. Hati mereka adalah hati yang paling bersih. Wa maquha ilman. Ilmu mereka adalah ilmu yang paling dalam. Wa aqalluha takallufan. Dan
tindak tanduk mereka itu yang paling kecil takallufnya, paling kecil sikap menampakkan diri gagah-gagahan itu paling kecil, ya. Mereka tampil apa adanya, mereka tampil sederhana, mereka tidak takalluf, tidak memaksakan diri, ya. Maka contohlah sahabat Nabi SAW sebagai umat Rasulullah yang terbaik. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya SAW. Wa naqalatu dinihi, dan untuk menukil, ya, meriwayatkan agama Allah ini kepada generasi pelanjutnya. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqim. Maka sahabat muda, sahabat The Golden Age, pesan beliau, ya, contohlah, ya, dekatkanlah akhlakmu dengan akhlak para sahabat Nabi, dan tariqahmu dengan tariqahnya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum ashabu Muhammadin kanu 'alal hudal mustaqim wallahi rabbil Ka'bah. Mereka itulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka berada di atas petunjuk yang lurus demi Allah, Tuhan pemilik Ka'bah. Sahabat muda, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan beliau yang terakhir, ya, saya sampaikan buat sahabat muda, sahabat The Golden Age, ya bani Adam, wahai anak Adam, sahibid dunya bibadadik, ya, pergaulilah dunia dengan fisikmu, dengan tubuhmu. Temani dunia dengan tubuhmu. Wa farikha biqalbi, dan pisahkanlah, ceraikanlah dunia dengan hatimu, wa hammika, dan dengan kegelisahanmu. Fa innaka mauqufun ala amalik, karena engkau akan ditahan. Engkau akan dimintakan pertanggungjawaban atas amal perbuatanmu. Boleh bergaul dengan dunia, tapi hanya fisikmu saja, ya. Tapi hatimu harus ceraikan dunia. Ambil dunia, ya, tapi hanya zahirnya saja. Hatimu jangan kau isi dengan dunia. Rasa gelisahmu, hatimu, jiwamu jangan kau isi dengan dunia, karena dunia akan selalu membawa kesedihan bagimu. Maka ceraikanlah dunia itu. Tetapi ambil dari dunia itu sekedar untuk bekal hidup saja. Fakhudh mimma fi yadaika, ambillah apa yang ada di kedua tanganmu. Lima baina yadaika indal maut, apa yang ada di tanganmu itu ambil, bawa untuk bekal kamu ketika mati. Ya'tikal khair, maka saat itu engkau akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah ruah. Sahabat muda, itulah yang bisa kami sampaikan agar kita meneladani sahabat agung Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Darinya ada sanad yang disebut dengan sanad emas. Dalam hadis ada sanad emas yang bersambung kepada Rasulullah SAW, yaitu hadis dari mana? Dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah sanad emas dalam hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute.
Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.